Selamat datang di Holanda Academy Channel. Pada video kali ini kita akan belajar mengenal variabel dan konstanta yang akan kita gunakan di Arduino IDE. Tanpa panjang lebar, yuk kita pelajari bersama-sama ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana mendeklarasikan sebuah variabel dan konstanta, lalu bagaimana cara memasukkan nilai ke dalam variabel dan konstanta, dan bagaimana kita bisa melakukan operasi aritmatik sederhana. Baik teman-teman, variabel adalah sebuah cara untuk memberikan nama dan menyimpan sebuah nilai untuk kita gunakan nanti dalam program kita. Seperti contohnya adalah jikalau kita ingin menyimpan sebuah data dari pin analog yang diset menjadi input. Nah, cara menulisnya adalah misalnya variabel kita namakan sebagai input variabel sama dengan 0, dengan nanti di depannya kita beri yang namanya tipe data, di mana nanti kita akan panggil variabel ini input variabel, yaitu sama dengan analog read 2, yaitu kita akan panggil dengan cara membaca nilai analog dari pin analog 2. Seperti itu ya teman-teman. Kita bisa men-set atau mengatur variabel ini dengan cara membuat itu sama dengan nilai yang akan kita simpan. Bagi contoh nanti seperti tanda sama dengan inilah, bahwa nilai yang dari analog read akan disimpan ke dalam input variabel. Ya, situ. Jadi semuanya pakai sama dengan. Jadi nanti biasakan teman-teman dalam membuat coding, kalau ada fungsi untuk mengambil datanya, disimpan dulu ke dalam sebuah variabel. Untuk contohnya nanti kita akan berikan ya di bagian lain dari video ini. Jadi teman-teman, variabel ini harus dideklarasikan sebelum mereka akan digunakan. Nah, biasanya mendeklarasikan variabel ini berarti kita juga mendefinisikan tipe datanya, dan secara opsional atau kita bisa ada atau tidak, kita juga mengatur nilai awalnya. Sebagai contoh ya, ini ada integer, int itu singkatan dari integer data. Maka kita punya variabel namanya data, tipenya adalah integer, tapi tidak ada nilai awalnya. Beda sama yang di depan, yaitu integer data sama dengan 1, yaitu ada angka 1 ya sebagai nilai awalnya. Oke ya, kita lanjutkan teman-teman. Nah, tipe variabel dibagikan menjadi dua, yaitu ada namanya global variable dan local variable. Di mana global variable terletak di luar fungsi void loop, void sketchup, void loop maupun void setup, yang mana variabel ini bisa dipakai untuk semua fungsi. Nah, sedangkan variabel lokal hanya berlaku dalam fungsi tersebut. Berikutnya ini teman-teman ada tipe data yang perlu teman-teman ketahui. Di dalam Arduino IDE kita bisa menggunakan tipe data ini, yaitu int, di mana integer ini dia menghabiskan 2 byte dengan range-nya min 32768 sampai 32767. Dan jikalau kita tidak punya angka negatif yang akan kita simpan ke dalam variabel kita, maka usahakanlah menggunakan unsigned integer karena dia dari 0 sampai 65535, sehingga penyimpanan nilai angkanya menjadi lebih besar. Long itu menghabiskan 4 byte, di mana range-nya cukup banyak, cukup besar. Unsigned long juga sama sampai berapa juta nih ya, 1, 2, 4 miliar. Float digunakan untuk koma ya. Double juga sama tapi dengan lebih presisi, tapi kalau untuk Arduino dia hanya sebuah nama lain dari float. Boolean atau bool itu untuk membuat 0 atau 1, false or true, benar atau salah ya. Char untuk karakter. Lalu byte itu untuk nilai dari 0 sampai 255. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman membuat sebuah variabel dengan tipe datanya, usahakan sesuaikan dengan kebutuhan byte-nya ya. Maksud saya seperti ini, jikalau nilai Anda nanti tidak sampai 255, maka saran saya adalah menggunakan byte, jangan menggunakan integer, karena nanti memorinya ikut termakan, sayang sekali, padahal itu bisa digunakan untuk yang lainnya ya. Lalu ada tipenya yang lain, yaitu tipe string, yaitu
karakter yang digabungkan menjadi sebuah teks itu bisa menggunakan string, lalu void adalah biasanya digunakan untuk deklarasi sebuah fungsi. Berikutnya adalah sebuah konstanta, teman-teman. Di sini ada konstanta ya, di mana konstanta berisi nilai tetap atau fix dan tidak dapat diubah selama program berjalan. Konstanta disimpan di dalam memori ROM. Lalu konstanta dapat berupa angka atau karakter ataupun teks. Bagi contoh, X sama dengan 25, X sama dengan S, atau X sama dengan teks. Konstanta dideklarasikan dengan menambahkan kata const di depan tipe data. Sebagai contoh, const int X sama dengan 258. Seperti itu teman-teman ya, atau menggunakan pagar define. Lalu konstanta numerik dapat dideklarasikan dalam bentuk 1 desimal 1234, contohnya gitu ya, atau 536 sebagai contoh. Biner 0B10101, heksadesimal 0x3B, oktal 0777. Itu adalah cara kita menulis untuk konstanta numeriknya. Untuk konstanta karakternya kita menggunakan, kalau karakter pakai C, contohnya pakai petik 1C atau 0x22. Ini X artinya heksa. Ya. Nah, kita juga bisa menggunakan tanda slash terbalik, tanda garis miring terbalik, yang biasanya lokasinya ada di atas enter ya teman-teman, untuk menampilkan karakter yang tidak dikenal di keyboard seperti tanda derajat. Habis itu ada namanya tanda carriage return dengan garis miring terbalik R, terus new line garis miring terbalik N. Tuh. Lalu tadi saya sudah sampaikan di depan, kita juga bisa menggunakan pagar define untuk mendeklarasikan sebuah konstanta. Misalnya saya ingin mendeklarasikan sebuah konstanta yang namanya analog, di mana analog ini isinya adalah A0. Maka saya buatlah adalah pagar define spasi analog spasi A0. Jadi nanti kalau saya mengetik analog, maka analog itu langsung akan terreferensi menjadi A0. Nah, berikutnya teman-teman ada operasi aritmatik. Jadi Arduino itu bisa menghandle matematik dan tidak hanya plus sama minus saja. Kita bisa menggunakan plus, penambahan, minus, pengurangan, habis itu tanda kali, perkalian, tanda bagi untuk pembagian, terus sisa modulo pakai persen seperti itu, kemudian sama dengan sebagai operator penugasan. Nah, operasi aritmatiknya juga kita bisa menggunakan incremental atau penambahan. Contoh, biasanya kita nulis nilai sama dengan nilai plus 1. Kita bisa menulisnya lebih sederhana menjadi nilai plus sama dengan 1. Dekremental, pengurangan juga demikian, nilai sama dengan nilai minus 5. Kita lebih sederhanakan dengan nilai min sama dengan 5. Baik rekan-rekan, di sini kita akan mencoba bersama-sama bagaimana membuat sebuah variabel dan konstanta ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk variabel kita biasakan di atas. Kalau saran saya ingin mengajarkan kepada teman tips and triknya. Biasakan untuk membuat komentar dulu, misalnya nih global variable. Nah, ya. Jadi saya ingin byte index seperti itu. Terus misalnya saya butuh integer i sama dengan 0 karena ada nilai awalnya, sebagai contoh seperti itu. Float, misalnya saya ingin hasil nilai, lalu long, atau misalnya saya menggunakan unsigned long waktu sebagai contoh ya. Ini adalah variabel. Ini yang variabel yang biasanya kita buat untuk ke bawah. Nah, di dalam membuat variabel juga kita bisa menggunakan ke samping. Contohnya byte, ada A, B, C seperti itu. Kemudian integer, pin motor sama dengan 4, pin motor 1 sama dengan 5 sebagai contoh seperti itu ya. Ini juga bisa. Yang di atas ini namanya global variable. Lalu kalau di dalam, kalau ingin kita buat local variable, kalau kita ingin membuat local variable, kita bisa
ngaturnya di sini. Misalnya kita bikin ya di sini ya, byte awal sama dengan 0. Misalnya integer J sama dengan misalnya 15. Nah, ini adalah byte variabel-variabel lokal. Jangan lupa biasakan untuk membuat komentar agar nanti kita tidak terlalu kesulitan dalam hal melakukan tracing atau pengecekan ya. Ini adalah cara untuk global variable dan variabel lokal. Berikutnya untuk konstanta, teman-teman, konstanta bisa tadi menggunakan define ya. Ini konstanta kita bisa menggunakan define. Misalnya saya ingin mendefinisikan sesuatu, misalnya saya punya sensor, definisi sensor itu di A3 sebagai contoh demikian. Kalau define di sini tidak perlu kita pakai titik koma ya teman-teman. Jadi kalau define sensor, misalnya saya ingin membuat pin mode sensor, nah seperti itu. Misalnya sebagai output, misalnya ya. Nah, jadi cukup saya menggunakan sensor. Jadi sampai ke bawah ini saya cukup pakai sensor, tapi sensornya itu di A3. Itu sebagai contoh. Misalnya saya ingin menggunakan const let pin ya, itu sama dengan saya ingin pasang di pin 13. Maka saya misalnya buat lagi pin mode di sini. Pin mode let pin saya pasang sebagai output, misalnya demikian ya. Lalu saya digital write let pin low. Nah, seperti itu sebagai contoh. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman let pinnya berubah, teman-teman tidak usah harus satu-satu diganti. Teman-teman cukup mengganti di sini saja. Saya mau ganti ke pin 5 misalnya, saya tidak ganti di sini. Oh, saya pengen diganti ke pin 8, langsung automatically. Nanti yang bawah akan juga berubah ya. Seperti itu. Jadi inilah kemudahan kita menggunakan konstanta di sini sehingga nanti kita tidak ribet dalam hal membuat code yang nanti misalnya cukup panjang. Nah, setelah kita coba di sini, yuk kita coba untuk menyimpannya ya. Kita save. Saya akan menyimpannya ke dalam sketch Arduino. Dalam folder Arduino saya ganti dengan kata contoh ya. Contoh program. Nah, dalam menyimpan ini teman-teman jangan pakai spasi. Biasakan kalau tidak pakai underscore ya. Contoh programnya P-nya yang kata keduanya P, huruf pertamanya dikasih huruf kapital untuk nanti kita mudah untuk mengeceknya ya. Kita save. Setelah kita save, ini toolsnya saya akan coba ganti ke Uno agar cukup cepat. Saya di sini hanya ingin memberikan gambaran pada teman-teman bagaimana code-nya ini bisa kita kompilasi. Yuk kita kompilasi. Nah, pada saat kompilasi teman-teman bisa lihat verbosnya apa yang dikeluarkan. Di sini kita bisa lihat lagi ngapain. Itulah mengapa pada video sebelumnya mengenai pengenalan tampilan Arduino IDE saya sampaikan untuk menceklis verbos outputnya pada saat kompilasi maupun pada saat outputnya ya, agar kita mudah. Oke, kita tunggu ya teman-teman, ini saat kompilasinya. Nih contoh, ternyata saya error. Kenapa saya error? Karena const-nya tidak ada tipe datanya. Jadi saya gunakan di sini byte saja, konstanta byte. Terus kemudian saya lakukan verify. Jadi teman-teman sangat enak kalau misalnya tadi kita sampaikan kalau misalnya kita ada verbosnya. Jadi kita tahu langsung error di mana, bagian mana. Seperti itu. Dan biasakan teman-teman untuk melihat kalau error jangan langsung kebingungan, tapi selalu lihat di sini ya. Di jendela ini untuk melihat apa saja yang terjadi di dalamnya, mengapa kok bisa error. Seperti itu. Dan biasanya langsung dengan ada line keberapa ketahuan kita nanti ini pada baris keberapa. Oke, di sini sketchnya sudah selesai. Compiling hanya membutuhkan 2% saja.
sekitar 732 bytes dengan global variabelnya menggunakan 9 bytes dari dynamic memorinya. Baik teman-teman, itulah video kali ini bagaimana teman-teman bisa mengenal global variable dan lokal variable. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk share, klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama-sama untuk kedepannya dan terus belajar bersama-sama ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.